Nadia Amelia Kurota Ayunin Eshum MA, lahir di Semarang 30 November 1984. Pustakawan di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI Jakarta. Pada tahun 2022, Nadia menjadi anggota pada Congress of Southeast Asian Librarians Council dan menjadi pengurus Pusat Forum Perpustakaan Kementerian Kesehatan. Salah satu prestasi yang berhasil diraihnya adalah juara 2 pada Pustakawan Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019. Salah satu inovasi unggulannya adalah menginisiasi pembuatan repositori Ditjenakes sebagai tempat dokumentasi koleksi produk Ditjenakes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati, para panitia dan para peserta pemilihan pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional tahun 2023. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Amelia Kurota Ayunin. Saya merupakan pustakawan muda di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan paparan mengenai strategi pustakawan Kementerian Kesehatan RI dalam memenuhi kebutuhan pemustaka di era digital. Ya, ini adalah latar belakangnya. Adanya permasalahan perpustakaan di era digital saat ini. Banyaknya masyarakat kita sekarang lebih suka mencari sumber-sumber informasi melalui gadget dibandingkan ke perpustakaan. Nah, ini ada apa dengan perpustakaan? Apakah perpustakaan itu tidak menarik? Apakah perpustakaan itu sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan informasi para pemustaka? Nah, ini adalah menjadi tantangan bagi pustakawan di dalam menyikapi hal tersebut. Menurut Roni, dalam era digital, perpustakaan berperan sebagai fasilitator bagi user atau pengguna yang membutuhkan informasi dengan memanfaatkan semua fasilitas perpustakaan dalam bentuk teknologi digital. Dengan kemajuan teknologi, kebutuhan informasi para user berbeda, maka perpustakaan juga harus mengacu pada standar yang berlaku dan memperbarui sistem ke arah teknologi digital. Menurut Roni lagi, pustakawan harus dapat menyesuaikan diri dan cepat tanggap dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Berkaitan dengan aplikasi ICT ini, pustakawan perlu mempunyai standar kompetensi yang paling dasar, yaitu antara lain, yang pertama, memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer. Yang kedua, kemampuan menguasai basis data atau database. Kemudian yang ketiga, kemampuan dan penguasaan peralatan teknologi informasi. Yang keempat, kemampuan dan penguasaan teknologi jaringan. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan penguasaan internet. Dan keenam, kemampuan dalam bahasa asing. Ini adalah strategi pustakawan dalam memenuhi kebutuhan pemustaka di era digital. Antara lain, menyediakan akses digital, kemudian pengelolaan sumber daya digital, memiliki kompetensi literasi informasi, pengelolaan media sosial, pelayanan secara virtual, kemudian menjadikan perpustakaan sebagai makerspace, dan menjadikan perpustakaan sebagai tempat untuk sharing knowledge atau sharing session. Di Kementerian Kesehatan, ini ada 85 perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI, yaitu terdiri dari 4 perpustakaan unit utama, 38 perpustakaan Poltekkes Kemenkes RI, 7 perpustakaan BBBK Bapelkes, dan 36 perpustakaan rumah sakit. Dan di Kementerian Kesehatan RI ini ada 2 jenis perpustakaan, yaitu perpustakaan khusus dan perpustakaan perguruan tinggi. Ini adalah strategi pustakawan Kementerian Kesehatan RI dalam memenuhi kebutuhan pemustaka di era digital.
Yang pertama adalah penyediaan akses digital. Pustakawan ini menyediakan akses buku digital dan sumber daya digital seperti menyediakan e-book, e-journal, e-magazine, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Di Kementerian Kesehatan RI sendiri mempunyai platform digital yaitu Electronic Library Kemenkes. Ini bisa diakses melalui Play Store dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Bekerja sama dengan penerbit buku, menyediakan berbagai macam sumber literasi dan sumber koleksi digital. Ya. Kemudian, nah ini pustakawan juga memanfaatkan e-resource yang dimiliki Perpusnas. Berbagai macam e-resource yang dimiliki Perpusnas ini dimanfaatkan oleh pustakawan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi pemustaka juga. Kemudian yang kedua, pengelolaan sumber daya digital. Pustakawan melakukan pengelolaan repositori perpustakaan, yaitu mengumpulkan koleksi berupa buku, majalah, pamflet, video dari lokal konten masing-masing satuan kerja. Jadi koleksi cetak maupun digital dimasukkan ke dalam repositori. Kalau yang koleksinya dalam bentuk cetak itu didigitalkan dahulu, kemudian baru kita masukkan ke repositori. Hampir semua satker di lingkungan Kemenkes ini sudah memiliki repositori berisikan buku, video maupun pamflet dan hasil karya lokal konten maupun karya tulis ilmiah dari lokal konten masing-masing satker. Dan dari repositori institusi ini diintegrasikan ke dalam KINKA, yaitu Katalog Induk Nasional Kesehatan. Di Kementerian Kesehatan RI ini kita mempunyai KINKA, ya, Katalog Induk Nasional Kesehatan. Itu adalah sebuah portal kumpulan katalog maupun repositori dari semua gabungan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Nah, ini bisa Bapak Ibu juga kalau mencari sumber-sumber informasi terkait kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan bisa mengakses melalui KINKA. Dan KINKA ini sudah terintegrasi juga dengan Indonesia One Search. Nah, kami juga mempunyai Permenkes nomor 38 tahun 2015 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di lingkungan Kemenkes. Dengan adanya Permenkes ini, maka pustakawan dapat menghimpun, mengelola karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh satker masing-masing untuk kita simpan di repositori. Kemudian yang ketiga, pustakawan harus memiliki kompetensi literasi informasi. Pustakawan saat ini tidak hanya berperan menyediakan koleksi, melakukan peminjaman maupun pengembalian koleksi saja di perpustakaan, tetapi diharapkan memiliki kemampuan literasi informasi. Karena pustakawan diharapkan dapat menjadi pendamping bagi pemustaka, pendamping dosen maupun mahasiswa dalam melakukan penelitian maupun membuat karya tulis ilmiah. Nah, ini dengan literasi informasi dimulai dari identifikasi kebutuhan informasi, penelusuran informasi, evaluasi informasi, analisis sintesis, dan diseminasi informasi. Kebetulan di Kementerian Kesehatan RI ini sudah memiliki buku pedoman literasi informasi Kementerian Kesehatan RI yang dibuat pada tahun 2016. Dan kebetulan saya sendiri menjadi kontributor dalam pembuatan buku tersebut. Kemudian perpustakaan Kemenkes ini mempunyai slogan perpustakaan terakreditasi dan pustakawan tersertifikasi. Kementerian Kesehatan RI mempunyai target di tahun 2024, 50 perpustakaan di lingkungan Kemenkes ini terakreditasi. Kemudian 220 perpustakaan tersertifikasi. Dan terakreditasinya itu pimpinan mengharapkan terakreditasi minimal B di targetnya itu. Dan itu ada percepatan-percepatan, kita melakukan kerjasama juga melalui PKS dengan Perpusnas RI untuk percepatan akreditasi. Dan kebetulan saya juga menjadi salah satu asesor akreditasi di Perpusnas, dan saya membantu satker-satker perpustakaan di UPT untuk pendampingan melalui pendampingan persiapan akreditasi perpustakaan.
Dan di pustakawan yang tersertifikasi ini diharapkan juga salah satunya tersertifikasi klaster literasi informasi, karena itu sangat penting sekali, terutama bagi pustakawan kami yang ada di Poltekkes. Ini tertuang juga dalam buku Grand Design Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI. Dibuat di tahun 2022 dan kebetulan saya menjadi salah satu kontributor juga di sana. Nah, ini upaya percepatan sertifikasi literasi informasi. Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI melakukan pembekalan sertifikasi pustakawan dan juga bekerja sama dengan Perpusnas RI melakukan sertifikasi pustakawan. Dan totalnya sekarang sudah ada sekitar 100 orang di Kemenkes yang sudah tersertifikasi, dan salah satunya adalah adanya sertifikasi klaster literasi informasi. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan media sosial. Pustakawan diharapkan juga mahir dalam menggunakan media sosial, karena hampir seluruh masyarakat saat ini menggunakan aplikasi media sosial. Dengan aplikasi media sosial ini, pustakawan dapat men-share informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan. Kemudian mempromosikan perpustakaan, mempromosikan koleksi buku yang ada di perpustakaan, kemudian membuat konten-konten kreatif terkait edukasi kesehatan dan lain-lain, dan juga dapat berinteraksi dengan dengan masyarakat melalui media sosial. Ini adalah media sosial yang dimiliki oleh perpustakaan di lingkungan Kemenkes. Hampir semua satker kami perpustakaan UPT memiliki akun media sosial ya. Ini adalah perpustakaan Kemenkes, contohnya perpustakaan di Jenakes dan perpustakaan Poltekkes Kendari. Kemudian adanya pelayanan virtual. Pelayanan virtual ini menjadi salah satu inovasi kami ketika pandemi. Kebetulan ini saya lakukan di perpustakaan kami di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Ketika sebelum pandemi kita mengadakan kegiatan storytelling secara tatap muka, kemudian saat pandemi tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, maka kami mengadakan kegiatan storytelling secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kemudian ini yang satunya lagi, bedah buku secara daring ini dilakukan oleh Pustakawan Poltekkes Yogyakarta. Ini juga saat pandemi, jadi untuk menghindari kontak fisik, maka dilakukan secara daring dan juga agar mendapatkan audiens yang lebih banyak untuk masyarakat luas. Kemudian yang keenam adalah ini inovasi-inovasi bahwa perpustakaan sekarang tidak lagi menjadi hanya tempat gudang buku, tempat peminjaman buku saja, pengembalian buku, tapi juga diharapkan menjadi tempat berkegiatan seperti menciptakan suatu produk, menjadi makerspace, dan juga tempat untuk sharing knowledge, sharing session. Ini adalah beberapa kegiatan yang ada di perpustakaan kami. Kebetulan dilakukan di perpustakaan di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Kami mengadakan kegiatan membuat keterampilan boneka tangan, dihadiri oleh karyawan dan juga masyarakat di sekitar. Kita selalu juga mengajak masyarakat di sekitar agar mereka dapat meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan juga keterampilan mereka, sehingga dapat bermanfaat juga untuk mereka. Ini kita membuat boneka tangan dengan tema tenaga kesehatan. Fungsinya sebenarnya bukan boneka tangan ini dapat menjadi media di dalam kegiatan storytelling untuk anak-anak. Kemudian kita juga membuat keterampilan, membuat basic book. Ini adalah buku anak-anak untuk anak usia dini, juga diharapkan dapat menjadi media di dalam edukasi kesehatan anak sedari dini dan juga pengenalan profesi tenaga kesehatan. Ini juga diikuti oleh karyawan dan masyarakat di sekitar. Kemudian yang ketujuh, menjadikan perpustakaan menjadi tempat sharing knowledge atau sharing session. Ini juga kebetulan dilakukan di perpustakaan di Jenakes. Kita mengadakan kegiatan sharing cara membuat presentasi menarik, kemudian mengadakan beauty class. Kebetulan ide dan pengarah kegiatannya saya sendiri. Nah, di penutup ini
Pustakawan di era digital tetap diperlukan jika ia memiliki inovasi dalam memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Kemudian yang kedua, pustakawan harus terus mengupgrade keterampilan sesuai dengan yang diperlukan dalam era digital saat ini. Yang ketiga, pustakawan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI terus berupaya untuk mengikuti perkembangan di era digital serta memberikan layanan sesuai dengan yang diperlukan pemustaka melalui teknologi dan berinovasi dalam layanan. Ini daftar pustakanya. Ya, sekian. Terima kasih. Berikut demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.